Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya di hari ini? Puji Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita semua. Bukti nyata sampai hari ini kita masih ada. Bagaimana kita ada? Semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Hari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati, pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa kita. Segala puji syukur hormat kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat anugerah yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami. Sampai saat ini Tuhan masih memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menuntut setiap langkah kami dari rumah kami sampai di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau membuka hati kami, biar kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah ini bukan menjadi sebuah rutinitas setiap minggu ini Tuhan datang ke tempat ini. Biarkan ini menjadikan kerinduan kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tuntun sertai ibadah kami dari awal pertengahan juga boleh berakhirnya dengan baik. Kau memberkati setiap kami, berkati jemaat yang dalam perjalanan sampai ke tempat ini Tuhan. Biar pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan pagi hari ini. Angkat suara kita, angkat hati kita. Katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, tidak mungkin kita bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih. Nyata
Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Sama kita. Bawa aku
yang Kau berikan bagi kami. Oh, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami bisa mengadu Tuhan.
tercurah di kepala ini. Urapannya yang ajaib, memuliakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Sama-sama semua harinya siapa? Saat pembebasan tiba. Dengan sukacita minyak baru tercurah, udah hidupnya nyata kuasanya. Aku baru tercurah, hidupnya dengan sukacita. Saudara percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan setia bagiku, sebab kuasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiaku nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkati, amin.
Haleluya. Kita persiapkan tanah hati kita yang subur, yang ditaburkan oleh benih firman Tuhan, agar supaya kita bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu indah, Bapa yang mulia, yang kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Biarkan kami menaikkan setiap pujian dari hati kami, setiap waktu. Makasih.
kami Tuhan. Yes, Lord. Yang ku miliki, yang ku hargai, Yesus kekal. Angkat tangan, yang ini menjadi pernyataan iman kita. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dalam hidupku pengorbanan Tuhan yang telah selamatkan kami, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau mengagumi, Yesus Engkau mengagumi, Yesus Engkau Raja, Engkaulah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah di minggu pagi hari ini kami memulai ibadah kami dengan menyadari bahwa semuanya Tuhan telah bayar di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami, bahkan untuk hal-hal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Engkau telah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar Tuhan kami rindu akan firman-Mu, mari Roh Kudus urapi setiap kami. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat, pewahyuan, ajari kami untuk semakin mengerti dan semakin mengenal akan firman Tuhan. Sebab tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami gampang disesatkan. Tetapi pada saat kami mengenal Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, kami tidak akan mudah untuk dipengaruhi bahkan disesatkan Tuhan. Buat kami semakin bergantung, semakin bersandar kepadamu, sebab Engkaulah harapan kami satu-satunya di sepanjang kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan tanah hati kami tanah yang subur, sehingga kebenaran yang kami dengar boleh sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Semangat ya. Puji Tuhan. Oke, ya, tema hari ini Bapak Ibu Saudara yaitu hidup berfokus kekekalan. Ya, bagi anak-anak sekolah minggu boleh turun ke bawah ya. Kita akan melihat firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengerti apa itu hidup yang kekal? Ya. Mungkin banyak dari setiap kita menyadari bahwa hidup yang kekal itu adalah nanti, ya. Nanti setelah kita ketemu Tuhan di sorga, barulah kita memperoleh janji itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada banyak bukti dalam ayat-ayat Alkitab bahwa hidup yang kekal itu sudah kita terima sejak apa? Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Janji itu akan diberikan nanti setelah kita menyelesaikan tugas kita di bumi. Tapi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, mari kita lihat dulu ayatnya sebelum kita akan baca yang menjadi renungan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima,
1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11. Ya, firman Tuhan berkata begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan sendiri mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hidup di dalam anaknya, hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh menjalani hidup yang kekal. Jadi itu bukan cara kita, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita yang bisa membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada cara lain, tidak ada usaha lain yang bisa membuat kita hidup di dalam hidup yang kekal atau hidup dalam kekekalan. Hanya percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang lain yang bisa menjamin kita memperoleh hidup yang kekal di surga, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya yang menjadi renungan yang kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya waktu kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kehidupan setiap kita. Oke, mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian disambung di dalam pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, seperti biasa saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara membaca selanjutnya dalam ayat yang ke-17 bergantian sampai kita menyelesaikan sampai di pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ya, kita berganti-gantian membacanya. Oke, judul perikopnya yaitu jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16 saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Silakan. Sekarang ini mengerjakan hati kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, selanjutnya ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca, ya, di dalam ayat yang ke-16 Paulus berkata bahwa dia tidak tawar hati. Apa alasan Paulus sehingga dia tidak tawar hati? Dia tidak gampang menyerah,
dia tidak putus asa, ya, di tengah tekanan hidup yang berat, di tengah pelayanannya yang begitu mengalami masalah-masalah. Ya. Bagaimana Paulus bisa bertahan di tengah situasi yang berat, situasi yang sulit dalam kehidupan dan pelayanannya? Paulus menulis surat ini pada saat dia di penjara. Jadi dalam kondisi yang paling berat dalam hidup. Tapi Paulus berkata, kami tidak tawar. Kami tidak berkecil hati. Kami tidak putus asa. Kami tidak menyerah. Nah, inilah yang akan kita lihat. Bagaimana Paulus di tengah masalah-masalah yang berat itu dia tidak tawar hati. Sedangkan kita begitu mudah untuk tawar hati. Kita mudah sekali menyerah. Kita mudah berputus asa. Nah, kita akan lihat firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan. Dan saya percaya kalau firman ini disampaikan, firman itu akan memerdekakan setiap kita. Sehingga kita tidak akan mudah untuk berkecil hati, awar hati, bahkan menyerah dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, coba kita perhatikan ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, ada 4 hal yang kontras. Ya, apa itu kontras? Kontras itu adalah memperlihatkan perbedaan yang nyata jika hal itu diperbandingkan. Jadi kontras itu adalah perbedaan yang nyata. Nah, kita lihat ada 4 hal yang kontras yang Paulus sampaikan di dalam ayat yang kita sudah baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, saya bagi aja 2 hal. Yang pertama adalah hidup dalam dunia yang sementara. Hidup dunia dengan pola pikir dunia yang sementara ini. Tapi yang kedua adalah hidup sorgawi dan hidup dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, hidup kita ini terbagi 2. Yang pertama adalah hidup dengan cara pandang, dengan perspektif dunia yang bersifat sementara. Sedangkan ada sebuah hidup yang sorgawi yang disediakan Tuhan, di mana perspektif kita adalah perspektif kekekalan. Ya, kita akan lihat dari ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi. Nah, dari sisi hidup di dunia dengan sifatnya yang sementara, ayat yang kita baca tadi adalah manusia secara lahiriah tubuhnya mengalami apa? Kemerosotan. Betul? Betul. Ya. Faktor U katanya. Kalau sudah umur berapa nih? Zaman sekarang 60 lah. Itu pastinya udah gak seperti masih umur 30 ya. Soal fisik, soal tenaga. Maka secara lahiriah tubuhnya mengalami kemerosotan. Ya, ada yang sudah mulai lupa-lupa sedikit gitu ya. Jangan sampai lupa istrinya, lupa suaminya lah ya. Tapi kita sering kali, wah udah lupa. Wah, jangan faktor. Kemudian ini dari sisi manusia secara lahiriah kita mengalami perubahan. Yang tadinya rambutnya hitam, tahu lama-lama menjadi memutih, ya. Nah, itu adalah faktor-faktor lahiriah yang semakin merosot. Nah, dalam sisi yang lain, yaitu hidup yang secara sorgawi yang bersifat kekekalan ini, Paulus katakan ada manusia batiniah. Yang tadi manusia lahiriah semakin merosot. Tapi manusia batiniah kita di dalam Kristus, apa yang terjadi? Dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat perbedaannya. Yang satu makin merosot, yang satu dibaharui. Wah, malah tambah semangat, tambah kuat, tambah berkembang. Berbeda. Nah, jadi di sini kita lihat itu satu. Yang pertama tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah dari sisi dunia dan sisi surga. Nah, yang kedua soal penderitaan. Yang kedua dari sisi dunia yang sementara ini,
penderitaan itu dianggap sebagai sebuah beban yang berat. Betul kan? Gak ada penderitaan yang kita alami itu wah kita tenang-tenang aja. Ya gak mudah gitu ya bagi orang dunia dengan pola pikir perspektif yang dunia menganggap sebuah penderitaan. Kalau perlu penderitaan itu dijauhi, dihindari. Ngapain menderita? Ya kan, kalau bisa hidup enak, hidup dengan harta yang melimpah, kenapa harus menderita? Oke ya. Nah, yang kedua ini dari sisi surgawi atau kekekalan, penderitaan itu sebagai sesuatu yang nggak berat ternyata, ringan. Ya, kenapa ringan? Karena Alkitab katakan karena penderitaan yang ringan itu mengerjakan kemuliaan yang limpah dan kekal. Ya, sisinya udah jauh berbeda. Kontrasanya udah jauh berbeda. Yang satu, penderitaan itu sebagai suatu hal yang berat. Tapi yang satu dari sisi surgawi adalah ringan. Karena dibanding kemuliaan itu nggak ada apa-apanya. Jauh. Ya. Nah, yang ketiga saya cepat saja. Dari sisi dunia yang sementara, Alkitab katakan atau Paulus katakan bahwa manusia yang duniawi, yang lahiriah lah gitu ya, yang duniawi memperhatikan yang kelihatan. Benar nggak? Lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan, penampilan yang bisa dilihat oleh mata. Tapi dari sisi surgawi, yaitu yang bersifat kekekalan itu memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang dunia memperhatikan yang kelihatan, betul gak? Kalau orang kaya kan, wah, dideketin lah, ya kan? Karena dia kaya, siapa tahu uangnya bisa kecipratan ke kita, gitu kan? Ya sedikit-sedikit lumayan lah misalnya. Tapi dari sisi surgawi, dia lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena kenapa? Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Saya tambahin, abadi, selama-lamanya. Ini yang lebih luar biasa ya. Ini cuma sementara. Sementara yaitu ya umur manusia berapa sih? Alkitab katakan berapa? 70-80. Ya cuma sampai di situ sementara, batasannya sudah sampai segitu. Bahkan sekarang banyak orang yang udah mati muda ya, 50 sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Sementara ada jangka waktunya, bahkan singkat. Tapi dari yang sisi surgawi, kekekalan, ya dikatakan bahwa yang sementara itu, yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Nah yang keempat, yang terakhir, dari sisi pemahaman dunia yang sementara itu bahwa tempat kediaman kita yaitu apa? Yang di bumi ini, dalam hal ini, dalam yang konteks kita baca ini adalah tubuh kita, bahwa kita akan mati. Hidup kita akan mati, selesai, dan binasa. Nggak ada kehidupan lain-lain. Tapi dalam sisi surgawi kekekalan, tempat kediaman kita di bumi ini memang akan dibongkar. Kita akan mati. Semua kita akan mati. Tapi apa yang terjadi setelah kita mati? Kita disediakan tempat kediaman surgawi di surga, atau yang baru, yang bersifat kekal. Tempat kediamannya berganti, berubah jadi tempat yang kekal di surga yang disediakan, karena Yesus naik menyediakan tempat bagi setiap kita. Nah, dari 4 hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kita mau berada di hidup yang bagaimana. Hidup yang terfokus dengan perkara dunia yang sementara, atau kita mau hidup berfokus kepada kekekalan yang sifatnya abadi untuk selama-lamanya dan tidak ada kematian di sana. Karena Alkitab katakan kita kalau mati, kita tidak sedang mati, tapi sedang
tidur. Dalam sekejap, tahu-tahu kita buka mata, sudah di tempat yang berbeda. Tapi berbedanya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan, bahkan kita waktu kita melek, kita ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita mau berfokus kemana? Nah, dari Paulus kita belajar bagaimana kita tetap bisa tabah dalam menghadapi banyak tekanan, karena Paulus memfokuskan hidupnya kepada kekekalan. Kenapa dia bisa tabah? Karena dia fokusnya adalah kekekalan. Tapi kalau kita fokus kepada dunia, maka kita gampang menyerah. Kita tidak mudah untuk bisa tabah. Kita mungkin gak bisa. Tapi waktu kita punya perspektif kekekalan dalam hidup kita, cara pandang hidup ini dengan memandang hal-hal yang kekal, maka kita tidak akan mudah menyerah. Amin. Oke, nah kita akan lihat bagaimana kita bisa hidup berfokus pada kekekalan. Ya, kita akan belajar dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Yang pertama adalah memandang kepada kemuliaan. Oke, saya baca ayatnya, ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang hidup berfokus bagi dunia, maka penderitaan itu adalah sesuatu, saya katakan tadi, sangat menakutkan. Kalau perlu kita hindari, karena tidak membawa keuntungan atas hidup kita. Ya. Bahkan penderitaan dan persoalan hidup dapat membuat kita jatuh dan meninggalkan Tuhan. Bisa. Kenapa? Karena ternyata bedanya dalam hal fokus. Fokus ke dunia atau fokus kepada kekekalan. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tidak berfokus pada penderitaan yang kita alami, tapi pada pengharapan kemuliaan. Amin. Saya ulangi, yang harus kita lakukan adalah tidak berfokus kepada penderitaan, tapi fokus kepada pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap. Kalau fokus kita dalam penderitaan, maka kita akan selesai. Kita akan bilang, saya menyerah. Karena penderitaan akan terus datang bertubi-tubi. Semakin diperhatikan, semakin semangat dia untuk menggoda dan mencoba itu. Tapi semakin kita abaikan dia, kita tidak pedulikan dia, dia akhirnya tersinggung dan dia pergi aja gitu. Karena kita udah cari perhatian dengan penderitaan, kita nggak memperhatikan. Kita terus perhatikan kepada hal-hal yang mulia yang disediakan Tuhan atas setiap kita. Nah, ya, dan karena kita tahu bahwa sebenarnya kenapa kita punya pengharapan akan kemuliaan yang lebih besar dibandingkan penderitaan yang ringan, ya. Jadi Paulus katakan penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan yang ringan. Bahkan dalam kitab yang lain Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, bukan luar biasa, biasa. Jadi penderitaan ringan itu nggak sebanding dengan kemuliaan, kelimpahan kemuliaan yang melebihi segala sesuatu yang disediakan bagi setiap. Karena kita tahu di balik penderitaan atau kesusahan itu ada apa? Ada kemuliaan kekal bagi setiap. Karena penderitaan itu tidak seberapa singkat. Hanya butuh waktu berapa lama ya, nggak selama-lamanya. Tapi melalui penderitaan yang ringan ini, kita perhatikan dalam ayat tadi, coba kita perhatikan sebelumnya ayatnya. Dikatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan, garis bawahi kata mengerjakan. Berarti apa? Menghasilkan. Membuat kita apa? Membuat kemuliaan kekal itu dinyatakan atas itu. Jadi penderitaan itu dipakai Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang mulia yang disediakan Tuhan tadi. Jadi semakin kita bertahan,
semakin kita tabah, semakin kita kuat menghadapi penderitaan, maka kemuliaan itu akan semakin besar disediakan bagi setiap kita. Ya, jadi mari kita menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang apa? Sukaran sementara biarlah pada akhirnya juga akan berlalu. Tapi itu tidak sebanding dengan hal-hal yang disediakan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu memikirkan masalah, penderitaan, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kesusahan itu ketika itu datang, maka sebenarnya berkat melimpah itu disediakan bagi setiap kita. Amin. Karena kita punya sudut pandang kekekalan. Ya, nah mari kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 25 ya, di dalam ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Saya mau supaya kita lihat ayat ini dalam terjemahan sederhana. Karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara, dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Jadi lihat, dari sisi penderitaan itu sebenarnya ringan. Kan berapa kali kalau kita melewati penderitaan, baru kita sadar, oh ternyata gampang juga ya kita bisa lewati. Puji Tuhan kita bisa lewati masalah itu, karena itu adalah masalah ringan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menanggung. Ya, tetapi justru kesusahan itu sedang apa? Boleh tampilkan lagi selanjutnya. Oke, kalau belum berarti saya baca ya. 2 Korintus 4 ayat 17 dalam terjemahan. Jadi sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Oh bukan, ayat 17-nya aja. Oke, saya baca dulu ya. Sebab penderitaan yang sekarang di dalam terjemahan sebelumnya. Ayat dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Tetapi justru kesusahan itu sedang menghasilkan bagi kami kemuliaan surgawi, ya, yang akan tahan untuk selama-lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Amin. Karena begitu mulianya, maka semua penganiayaan dan penderitaan yang sekarang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Ya, Paulus katakan tidak perlu memikirkan penderitaan-penderitaan. Karena kalau kita punya perspektif kekekalan, kita lihat pengharapan kemuliaan yang lebih besar. Jadi Tuhan menetapkan kita seperti Kristen Raja Wali. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah lihat burung Raja Wali? Oke ya. Apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Perbedaannya dengan burung-burung yang lain. Kalau burung-burung yang lain terbang itu dengan mengepakkan sayapnya. Jadi dia makin kenceng kepakin sayapnya, maka dia bisa terbang. Tapi setinggi-tingginya burung terbang itu tidak bisa melewati yang disebut badai. Benar kan? Karena kalau dia ngadepin badai, dia terbang, dia bisa mati jadi ya. Karena badai itu lebih kuat daripada kepakan sayapnya untuk bisa terbang. Tapi burung Raja Wali berbeda. Burung Raja Wali ketika ada badai, bagi dia ini adalah sebuah keuntungan. Dia lihat badai itu, dia terbang menuju badai itu, dia menerobos badai itu. Karena waktu angin badai itu datang, itu kesempatan bagi dia untuk
menepakkan sayapnya, dia rentangkan sayapnya, dia terbang mengikuti angin. Dia terbang semakin tinggi, mengatasi badai. Dia bisa mengatasi badai dengan angin badai yang membawa dia terbang semakin tinggi. Nah, semestinya kita sebagai orang Kristen itu kan, kita ini Kristen Raja Wali, amin. Bukan Kristen ayam. Bedanya Kristen ayam sama Kristen Raja Wali apa? Kalau ayam nggak bisa terbang gitu ya. Tapi ada banyak katanya orang Kristen lebih suka jadi Kristen ayam daripada Kristen Raja Wali. Ya, dengan pola pikir kita, cara pandang kita. Padahal kita ini adalah Kristen Raja Wali. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di GBI Alpha Omega adalah Kristen Raja Wali. Jadi waktu menghadapi badai, apa yang dilakukan? Dia berani hadapi badai. Dia tahu di badai, angin badai yang sekencang itu, dia terbang semakin tinggi mengatasi badai. Ya, karena sayap-sayapnya, dia dengan kekuatan angin akan mendorong tubuhnya melayang semakin tinggi. Amin. Jadi hadapi penderitaan, hadapi masalah dengan percaya bahwa engkau akan melihat kemuliaan di balik itu. Engkau akan terbang semakin tinggi, terbang semakin kuat, dan engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah memandang dengan mata iman. Mari kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kekekalan itu bersifat apa? Kekekalan itu bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat dilihat, ya, tidak terlihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi hanya dapat terlihat oleh apa? Oleh kacamata iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengalami perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang disebut ilahi, supranatural, kamu harus ganti kacamata dengan kacamata iman. Amin. Untuk mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, ini butuh yang disebut iman. Gak bisa kita melihat hal-hal yang gak kelihatan itu dengan cara yang lain, gak bisa. Hanya butuh mata iman. Dan waktu kau punya mata iman, maka hal-hal besar pasti akan terjadi dalam hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, suatu kali bangsa Israel dihina oleh raksasa yang besar yang bernama Goliat. Goliat menghina pasukan Israel. Waktu Daud mendengar hal itu, apa reaksi Daud? Kita lihat ayatnya. Mari kita baca dulu di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-6, 26. Nanti kita akan baca selanjutnya ayat 32 sampai 37 ya. Saya baca cepat aja. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang diperhatikan? Daud katakan, siapa orang yang berani? Kata-kata yang perlu digaris bawahi dalam ayat 26 adalah mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Oke, ayat selanjutnya ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Oke, saya sampai di situ, sampai 37 itu ya. Jadi 2 kali Daud katakan apa? Ini Goliat ini mencemooh barisan Allah yang hidup. Jadi perspektif dari Daud melihat tentara Israel pada waktu itu, perspektifnya dia melihat apa? Bahwa yang dihina itu adalah barisan Allah yang hidup. Ya, dia melihat ini barisan Allah, kok berani dihina, dicemooh? Siapa yang berani itu? Dan dia punya mata iman. Dia melihat bahwa sekalipun ya si Goliat ini sejak dari kecil udah jadi prajurit. Daud masih muda, nggak ada pengalaman, cuman pengalaman di kawanan domba, menjaga kawanan ternak. Ketemu singa, ketemu beruang, dia hajar. Tapi ngadapin tentara dia belum pernah punya pengalaman. Tapi dia percaya karena kenapa? Dia punya mata iman. Imannya berkata bahwa saya beserta dengan orang Israel adalah barisan Allah, tentara Allah yang hidup. Dia katakan, kami adalah pasukan Allah. Ya, sebesar apapun Goliat kami akan hadapi. Dan apa yang terjadi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada Goliat dalam hidup yang bisa membuat kita lemah, yang membuat kita goyah dengan segala perkataan-perkataannya ya. Mungkin tantangan yang kau alami dengan segala hal yang membuat kau tertekan. Tapi waktu kita punya mata iman, kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka hal itu akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, memandang dengan mata iman itu berarti percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Ini yang terakhir maksudnya di poin yang kedua ya, bukan masih ada poin yang ketiga ya. Ya, percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Contohnya Abraham. Ya, Abraham percaya ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi bangsa yang besar. Padahal umurnya adalah 75 tahun. Suatu ketika janji itu diberikan, mari kita lihat di dalam Roma 4 ayat 18. Saya baca lagi ayat ini. Ayat ya, penting bagi setiap kita ini supaya jadi dasar. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut firman yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Jadi suatu kali Tuhan bilang gini, Abraham keluar, lihat di langit, hitung bintang-bintang di langit. Kira-kira waktu Abraham disuruh itu, Abraham hitung nggak? Hitung dong ya. Waktu dia hitung, dia bilang, oh iya ya, capek nih saya hitung, nggak habis-habis. Waktu dia bilang, Tuhan, saya cukup nih, saya baru hitung ini, saya udah pusing nih, nggak sanggup saya hitung bintang di langit. Terus kata Tuhan, sebegitulah banyak. Ya. Kenapa Tuhan suruh Abraham untuk menghitung bintang? Apakah Tuhan gak ada kerjaan? Ya kan, suruh Abraham hitung-hitungin bintang. Tapi saya percaya di balik perintah Tuhan itu, Tuhan sedang membangkitkan iman Abraham, supaya waktu dia lihat begitu banyaknya bintang di langit, dia sadar sebegitulah keturunannya yang akan diberikan oleh Tuhan. Sangat-sangat banyak. Makanya Tuhan menggambarkan, kadang-kadang Tuhan itu harus pakai visual untuk mengajar kita. Kita juga harus butuh visual untuk dapat melihat. Jadi untuk kita punya memandang dengan mata iman, kadang-kadang Tuhan pakai visual kita untuk terekam dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga pada waktunya hal itu pasti akan terjadi.
karena kita sudah punya gambaran, karena kita sudah bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan itu, dan itu pasti akan menjadi kenyataan. Jadi Abraham punya visual. Setiap kali dia lemah, dia tidak ada dasar untuk berharap, dia hanya percaya janji Tuhan. Keturunan akan seperti bintang di langit. Jadi setiap kali dia lemah, dia menghadap ke atas. Kan orang kalau berdoa kan, ya kan kadang-kadang nunduk gitu ya, nunduk bukan cari duit gitu ya, tapi nunduk berdoa. Tapi ada waktunya kalau kita lemah, kita cuma bisa lihat ke atas. Tapi setiap kali dia lihat ke atas, dia ingat janji Tuhan tentang bintang-bintang bagi keturunannya. Amin. Dan setiap kita juga, walaupun tidak ada dasar, karena ayat 19 dikatakan begini, imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, ya, dan udah nggak bisa lagi. Terus ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia nggak bimbang, dia tetap malah kuat imannya. Ya, jadi memandang dengan mata iman harus percaya pada janji-janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan, saya katakan atas hidup ini. Ya, di dalam Alkitab, semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu juga disediakan bagi setiap kita, karena kita adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita punya warisan dari bapak iman kita, yaitu Abraham. Ya, jadi percaya akan janji Tuhan, Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Ada banyak pengalaman dalam kehidupan saya. Ada hal yang bisa membuat saya lemah, ya, dalam pelayanan, tantangan-tantangan yang saya alami. Tapi pada waktu saya mendasari janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup saya. Kalau saya cerita, ya salah satunya aja, Tuhan panggil saya sebagai gembala. Ya, bagi saya ini sesuatu hal yang gak mudah, karena saya gak pernah bermimpi untuk jadi seorang gembala jemaat, ya, gembala jemaat. Tapi waktu Tuhan berjanji dalam satu peristiwa, mungkin saya sudah pernah ceritakan ya, di tempat di mana saya sedang berada di sidang pertemuan dari para gembala. Padahal waktu itu saya belum jadi gembala. Saya hanya diutus untuk menjadi perwakilan dari seorang gembala yang tidak bisa hadir. Dan pada waktu itu menjadi gembala di GBI Alpha Omega. Waktu itu daerah Mesir, waktu itu awal-awal, dan saya melanjutkan pengembalaan beliau yang dipanggil. Jadi pada waktu saya ada dalam pertemuan itu, saya heran, saya bilang, Tuhan, kok kenapa saya harus ada di tempat ini? Dan tempat ini kan gembala-gembala semua, saya ini belum gembala. Di situ Tuhan bicara melalui sebuah lagu yang tahu-tahu terngiang dalam pikiran saya, yaitu bila kau yang buka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Amin. Jadi Tuhan mau memberikan kita iman. Iman itu dianugerahkan kepada setiap kita. Tapi waktu kita tahu bahwa ini adalah janji Tuhan buat saya, buat setiap kita, maka hal itu pasti akan diberikan atas hidup kita. Amin. Jadi percayalah akan janji Tuhan soal kesembuhan, janji Tuhan soal terobosan, janji Tuhan tentang pemulihan keluarga. Amin. Ada banyak janji Tuhan dan itu disediakan bagi kita, asalkan ada iman di situ. Oke, yang ketiga, yang terakhir, mengalami jaminan Roh Kudus. Dari pasal 5 ayat yang kelima. Ayatnya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Tuhan yang mempersiapkan kita untuk menerima janji-janji itu. Amin. Dan Tuhan juga mengaruniakan, bukan saja memberikan jaminan, tapi jaminannya adalah Roh Kudus.
Karena Roh Kudus diutus menjadi penolong. Roh Kudus diutus untuk menjadi penghibur atas kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran, dan kita akan menerima janji-janji Tuhan karena Roh Kudus yang jadi jaminan. Amin. Kalau Yesus saja rela datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dan setelah itu Dia utus Roh Kudusnya untuk menolong kita melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa Tuhan gak akan bisa menjamin kita untuk memperoleh janji kehidupan kekal di sorga. Amin. Bahkan Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka semua hal yang dari sorga itu mau Tuhan limpahkan atas kehidupan anak-anak. Amin. Oleh sebab itu kita percaya Roh Kudus adalah jaminan, dan kita harus mengalami jaminan Roh Kudus itu dalam sepanjang kehidupan kita. Kita bisa tetap hidup untuk berfokus pada kekekalan, karena Tuhanlah yang menjamin kita. Amin. Karena dengan kekuatan kita sendiri untuk misalnya memiliki cara pandang iman, mata iman, terus dengan cara kita yaitu dengan memandang kepada kemuliaan Tuhan, itu gak akan pernah bisa kita capai tanpa Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan itu bagi setiap kita. Ya, jadi segala sesuatu yang dijanjikan akan kita terima karena jaminan yang pasti dari Tuhan. Jaminan dari Allah yaitu mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang akan memastikan setiap kita menerima segala yang dijanjikan. Amin. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita? Kita seringkali, siapa Roh Kudus? Saya nggak kenal Roh Kudus itu. Padahal Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu diutus. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa bernama Benny. Dia cerita pengalamannya dengan Roh Kudus. Waktu dia mengalami jamahan Tuhan, pagi-pagi setelah dia bangun, ya pagi hari pertama waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lewat perjumpaan dengan Roh Kudus gitu ya. Pagi-pagi dia panggil nama Roh Kudus. Dia bilang, selamat pagi Roh Kudus. Dia sapa pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Dia bilang, selamat pagi Roh Kudus. Dan dia cerita bagaimana hidupnya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah pribadi Allah. Kita harus mengalami pengalaman perjumpaan dengan Roh Kudus. Ya, kalau saya kesaksian lagi nanti agak panjang, tapi singkat aja saya ceritakan. Ini hanya cerita, hanya sebuah hal yang saya mau sampaikan, nggak sepanjang saya akan cerita secara detail. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan pribadi Roh Kudus melalui hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan itu. Suatu kali Benihin datang ke Indonesia. Waktu dia datang, dia cerita tentang pribadi Roh Kudus itu. Waktu dia cerita, saya ini kan dasarnya Kristennya ini bukan Kristen karismatik. Saya jujur ya, saya ini Kristennya Kristen Protestan karena orang tua saya Kristen Protestan. Jadi waktu dengar tentang pribadi Roh Kudus yang disampaikan oleh hamba Tuhan Benihin, saya bilang gini, itu siapa? Apa itu disampaikan hamba Tuhan? Saya nggak mau terima. Jangan-jangan itu sesat. Saya tolak pribadi. Enggak lah. Saya tahu dari sekolah minggu memang saya diajarin Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi. Tapi kok ceritanya bagaimana dia bergaul akrab dengan Roh Kudus bagi saya itu nggak masuk akal. Jadi singkat cerita, waktu diundang ke depan saya nggak maju. Tapi saya bergumul dalam hati. Saya tantang Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kalau itu pribadi Roh Kudus yang selama ini saya anggap saya kenal sebagai pribadi Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu benar, saya terima. Tapi kalau itu pribadi yang bukan Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu saya tolak. Kan benar kan bahasanya, kayaknya benar ya? Tapi semakin saya ngomong gitu, hati saya ini semakin keras, kayak seperti ada balok yang nekan hati saya.
sampai 2 kali, 3 kali saya bilang, kalau itu bukan dari Tuhan, pribadi disampaikan oleh hamba Tuhan yang di atas mimbar itu, saya tolak Tuhan. Makin keras, seperti ada beban yang menekan hati saya, dada saya jadi sesak. Tapi waktu sedang sakit-sakitnya ini saya bilang gini, Roh Kudus, saya menyerah. Waktu saya bilang saya menyerah, apa yang terjadi? Saya terpelanting ke belakang. Gak ada yang kumpangin tangan. Saya terpelanting, ada tempat duduk di belakang. Tempat duduknya masih bisa yang dilipat-lipat, gak seperti sekarang ya. Jadi puji Tuhan kepala saya nggak bocor gitu ya, nggak kena bangku-bangku. Kena sih, terdorong. Jadi seperti ada angin yang menghembus. Saya jatuh terpelanting dan saya menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Saya nangis, dan waktu saya nangis saya cuma ucapin apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu saya orang berdosa. Walaupun saya orang Kristen, nggak pernah neko-neko. Saya dari kecil nggak pernah pergaulan anak-anak muda yang jahat. Saya nggak pernah jatuh dalam hal-hal itu. Obat-obatan, narkoba, semua pergaulan bebas, saya nggak jatuh dalam hal itu. Saya menganggap diri saya benar, suci, orang yang taat, orang yang saleh. Tapi di saat itu saya ngalamin, saya nangis. Saya bilang, Roh Kudus terima kasih, Engkau sudah menebus dosa saya. Saya ternyata sombong, saya ternyata jauh dari Tuhan, saya ternyata tidak mengenal Tuhan karena Roh Kudus yang tidak saya kenal. Jadi melalui pengalaman ini, mari ngalamin, karena Dialah, Roh Kuduslah yang menjamin engkau sampai ke garis finish. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, mengutus Roh Kudusnya atas hidup kita untuk menerima segala janji-janji Allah yang luar biasa. Itu disediakan atas setiap kita. Ya, 3 hal ini kalau kita lakukan, maka saya percaya hidup kita akan berfokus pada kekekalan. Kita akan mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan menjalani hidup dengan memandang dengan mata iman. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi kita juga yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, kita akan ngalamin jaminan Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi, terobosan terjadi, mujizat terjadi, keajaiban terjadi, pemulihan terjadi, karena Roh Kudus yang menjamin janji-janji itu terjadi. Amin. Mari kita bangkit, kita meneraikan firman Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami sudah mengerti akan firman-Mu, tapi kami gagal memahami akan apa yang Engkau inginkan untuk kami menjalani fokus di dalam kekekalan. Kami tahu Engkau sudah memberikan kami hidup yang kekal pada saat kami percaya kepada Tuhan. Tapi kami seringkali lupa Tuhan. Kami seringkali terdistrak Tuhan untuk tidak menjalani sebuah hidup yang baru, yaitu berfokus memiliki perspektif kekekalan dalam memandang hidup ini Tuhan. Jika pada saat kami menghadapi penderitaan, seringkali kami begitu tawar hati, begitu lemah, putus asa dan gampang menyerah. Tetapi Bapa, melalui kebenaran yang kami dengar minggu pagi ini Tuhan, biar Engkau sungguh-sungguh memeteraikannya dalam hati kami, bahwa penderitaan ringan yang kami alami saat ini juga itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang limpah, kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan mengalami keajaiban, mujizat yang luar biasa, karena Tuhan telah memberikan kami iman. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan, karuniakan iman kepada kami Tuhan. Berikan kami iman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memandang segala sesuatu dengan perkara-perkara bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi kami Tuhan. Bagi kami yang sakit, kami percaya oleh iman Tuhan, kami akan terima kesembuhan. Sama seperti Abraham, Engkau akan berjanji dan kami juga menerima janji-janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Oleh karena Tuhan yang setia menepati janjinya. Dan juga Tuhan, kami percaya Tuhan,
bahwa Roh Kuduslah yang akan menjadi jaminan untuk janji-janji itu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk memberikan kami memiliki pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, yaitu perspektif kekekalan. Ajar kami Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Tuhan, kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, yang semakin intim dengan Roh Kudus, yang akan membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kelepasan, jalan-jalan yang akan membuat kami menikmati semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu yang tanpa batas, dan pekerjaan daripada firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami Tuhan, sehingga kami punya pola pikir yang baru, karena Engkau sudah menyediakan. Kami tidak mau menggantikan, menukar hal-hal yang sia-sia, yang sementara Tuhan, yang kelihatan, dengan perkara-perkara yang Tuhan sudah sediakan, yaitu perkara-perkara surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kami sungguh-sungguh menyadari betapa penting untuk hidup berfokus pada kekekalan. Terima kasih Bapa, bagi segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepada kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pengertian yang baru bagi kami, biar ditanam dalam hati kami, biar itu berbuah, bertumbuh, dan berakar. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami sudah menyampaikan firman-Mu, dan menambahkan pengurapan yang baru terhadap hamba-Mu Tuhan, dan berkati hamba-Mu dimanapun pergi, maupun berada dimanapun pelayanan yang dia layani Tuhan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Bersama dengan Ibu Gembala, Tuhan juga memberkati, biar Bapak Ibu Gembala kami menjadi orang tua rohani, pemimpin rohani kami di tempat ini, membawa kami ke arah-arah yang lebih benar. Terima kasih, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati kami, berkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku katakan, aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sama-sama semua. Bagaikan raja wali. Yuk Bapak Ibu bisa makin berdiri sekali pujian ini. Bagaikan raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Lagi dari awal kita katakan, aku ingin selalu. Amin. Yes, haleluya.
beri kasih lagi minum, bagaikan raja wali. Sekali lagi katakan, Beri kasih lagi minum, bagaikan raja wali. haleluya. Selamat dulu teman-teman. Kita mengakhiri ibadah kita. Pandang wajahmu yang berseri, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pada wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidup. Mari katakan, pada wajahmu Dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. pada wajahmu Pada wajahmu yang berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Hanya kepadamu lah kami berharap Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami yang sakit. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Tuhan yang mengadakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib di sepanjang kehidupan kami. Bagi setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Jika bagi jemaat yang membutuhkan hikmat, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kecerdasan, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang melimpah. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menepati janji-janji-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami, Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa bagi negeri ini. Jika kami mendengar beberapa kota wilayah mengalami kebanjiran Tuhan, tanah longsor, bencana yang dialami, kami berdoa Tuhan senantiasa menjaga melindungi negeri ini, dijauhkan dari segala bencana-bencana yang dapat merenggut banyak jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan menundungi, Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap jiwa-jiwa di bangsa ini, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan, mendapatkan keselamatannya daripada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan untuk kami senantiasa berdoa bagi kota, bagi wilayah, bagi bangsa di mana kami ada, yaitu Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negeri kami. Tuhan memberkati pemerintah kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Haji Joko Widodo Tuhan, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan, dan setiap staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat sehingga segala keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh akan membuat bangsa ini sejahtera. Dan kami akan melihat Tuhan
banyak jiwa dimenangkan di negeri ini, dan Tuhan meluputkan negeri ini dari segala kekacauan, dari segala rancangan-rancangan jahat iblis. Kami mengikat, kami menolak segala pekerjaan iblis yang coba memecah belah bangsa ini. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami. Terima kasih Bapa, dan jika kami akan mengakhiri ibadah kami, mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah kami, dan di penghujung daripada ibadah ini, kami tahu Engkau telah menyediakan berkat yang melimpah atas hidup kami. Oleh sebab itu kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu. Dengarlah kekasih-kekasih Tuhan, biji mangga Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa Surga. Kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang Tuhan telah karuniakan atas hidupmu untuk memperoleh segala janji-janji Tuhan, sehingga kau akan melihat terobosan terjadi, mujizat terjadi, keajaiban terjadi dalam hidup. Karena Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi setiap kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Kita semua tidak mendapatkan bercacat saja, tapi kita senantiasa menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Karena untuk itulah Tuhan telah menyediakan bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang telah menerima janji dan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.